Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan membahas tentang standar GRI yang beranggotakan saya sendiri adalah Utami Rahmadaniati dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siva Audina. Perkenalkan, nama saya Widya Arinandia. Nah, yang pertama adalah latar belakang mengenai pelaporan keberlanjutan. Pada tahun 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menetapkan tujuan aspirasional pembangunan keberlanjutan dengan menggambarkan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan membuat pelaporan keberlanjutan GRI harus dapat diterima secara nasional, yaitu standar GRI pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada standar GRI harus mencakup kriteria, yaitu memberikan gambaran yang seimbang dan wajar dari kontribusi positif dan negatif organisasi terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Lalu yang kedua harus dapat difahami dengan mudah. Lalu yang ketiga dapat membentuk opini dan untuk membuat keputusan terinformasi tentang kontribusi organisasi pada tujuan pembangunan keberlanjutan baik memangku kepentingan internal atau eksternal. Lalu ada pemanfaatan standar GRI yang menggunakan standar GRI untuk menyusun laporan keberlanjutan dan menyiapkan laporan menunjukkan bahwa laporan tersebut memberikan gambaran lengkap dan keseimbangan tentang topik, material, organisasi, dan dampak terkait, serta sebagaimana dampak-dampak tersebut dikelola. Sebuah laporan sesuai dengan standar GRI dapat diproduksi sebagai laporan berkelanjutan yang terdiri sendiri atau dapat merujuk informasi yang diungkapkan dalam berbagai informasi dan format diwajibkan mencantumkan indeks isi GRI yang disajikan dalam satu lokasi dan mencakup nomor halaman atau URL untuk semua pengungkapan yang dilaporkan. Lalu menggunakan standar GRI yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melaporkan informasi spesifik. Suatu organisasi juga dapat menggunakan standar GRI yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melaporkan informasi spesifik asalkan standar yang relevan dirujukan yang dengan benar. Lalu ikhtisar dari standar pelaporan keberlangsungan GRI itu dibagi menjadi 4 seri. Yang pertama ada standar universal seri 100 yaitu GRI 101, GRI 102 yaitu berisikan tentang informasi konseptual, lalu GRI 103 tentang pengelolaan topik material. Lalu ada standar topik spesifikasi seri yang berupa 200 tentang topik ekonomi. Yang ke seri 300 berisikan tentang topik lingkungan, lalu seri ke-400 yaitu topik sosial. Standar GRI mencakup persyaratan yaitu adalah instruksi wajib. Dalam teks ini persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata harus. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan, namun sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan standar. Lalu rekomendasi, ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata sebaiknya menunjukkan rekomendasi. Lalu ada panduan, bagian-bagian dari ini mencakup informasi latar belakang, menjelaskan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi dalam memahami persyaratan. Lalu manfaat dari prinsip-prinsip pelaporan adalah untuk mencerminkan isi laporan, membantu organisasi untuk memutuskan isi laporan mana yang akan disertakan dalam laporan, substantif organisasi, serta kepentingan para pemangku kepentingannya. Lalu yang kedua ada untuk mendefinisikan kualitas pelaporan, memadu pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan termasuk penyajian yang tepat. Kualitas informasi penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat penilaian yang valid dan masuk akal mengenai suatu organisasi dan tidak mengambil tindakan yang tepat. Lalu yang ketiga untuk mencapai pelaporan keberlanjutan berkualitas tinggi. Baik, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan.
Inklusivitas pemangku kepentingan, yaitu organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi pelapor itu telah menanggapi harapan dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan. Konteks keberlanjutan, yaitu laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Materialitas mencakup laporan harus membahas topik-topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi, signifikan organisasi pelapor, atau secara substansial mengaruhi penilaian dan keputusan dari pemangku kepentingan. Kelengkapan, yaitu laporan harus menyertakan cakupan topik, material, dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode laporan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Akurasi, yaitu informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor. Kejelasan, yaitu organisasi pelapor harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan informasi tersebut. Keseimbangan mencakup informasi yang dilaporkan harus mencerminkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi pelapor untuk memungkinkan penilaian yang beralasan atas kinerja secara keseluruhan. Keterbandingan, yaitu organisasi pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang bisa mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya. Keandalan, yaitu organisasi pelapor harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan melaporkan informasi serta proses yang digunakan dalam persiapan laporan dengan cara yang dapat diperiksa serta memiliki kualitas dan materialitas informasi. Ketepatan waktu, yaitu organisasi pelapor harus melapor secara rutin sehingga informasi tersedia dapat tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah menggunakan standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan. Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip pelaporan, yaitu organisasi pelapor harus menerapkan seluruh prinsip-prinsip pelaporan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mendefinisikan isi dan kualitas laporan dan telah diimplementasi. Yang kedua, melaporkan pengungkapan umum, yaitu organisasi pelapor harus melaporkan pengungkapan yang diwajibkan oleh GRI 102 pengungkapan umum. Yang ketiga, mengidentifikasi topik material dan batasnya mencakup, yaitu organisasi pelapor harus mengidentifikasi topik materialnya menggunakan prinsip-prinsip laporan untuk menentukan isi laporan serta harus berkonsultasi dengan pengungkapan sektor GRI yang terkait dengan sektornya jika tersedia untuk membantu dalam mengidentifikasi topik materialnya. Dan juga harus menentukan batasan untuk setiap topik materialnya. Terima kasih. Selanjutnya, 4. Laporan mengenai topik material yang dilaporkan adalah pengungkapan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. Menggunakan GRI 103, pendekatan manajemen dan juga harus melaporkan pengungkapan topik spesifik dalam standar GRI yang sesuai. Jika topik material dicakup dalam standar GRI yang sudah ada atau seri 200, 300, dan 400, atau harus melaporkan pengungkapan lain yang sesuai jika topik material tidak tercakup dalam standar GRI yang sudah ada. Melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menggunakan rujukan dan harus memastikan rujukan itu menyertakan lokasi spesifik dari pengungkapan yang diwajibkan dan informasi rujukan itu tersedia untuk publik dan sudah dapat diakses. 5. Menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan, yaitu organisasi pelapor bisa mengidentifikasi informasi atau proses yang belum berubah sejak laporan sebelumnya.
Organisasi dapat memilih untuk hanya memperbarui informasi yang telah berubah dan untuk menerbitkan kembali atau menyediakan rujukan ke semua pengungkapan yang tidak berubah dalam periode pelaporan. Selanjutnya, membuat klaim terkait penggunaan standar GRI. Untuk mengklaim bahwa laporan keberlanjutan telah disusun sesuai dengan standar GRI, organisasi pelapor harus mematuhi semua kriteria untuk masing-masing pilihan, inti atau komprehensif. Apabila sebagai pengecualian, untuk organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI tidak dapat melaporkan pengungkapan yang diwajibkan. Organisasi tersebut harus memberikan alasan tidak mencantumkan dalam laporan yang menjelaskan informasi spesifik yang tidak dicantumkan, dan menentukan salah satu dari alasan untuk tidak mencantumkan termasuk penjelasan yang diwajibkan untuk alasan tersebut. Selanjutnya, menggunakan standar yang dipilih dengan klaim yang merujuk pada GRI. Jika organisasi pelapor menggunakan standar GRI yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melapor informasi spesifik, tapi tidak memenuhi kriteria untuk menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI, organisasi tersebut harus menyertakan dalam materi apapun yang diterbitkan bersama pengungkapan yang berdasarkan standar GRI. Penyertaan yang mengandung teks berikut. Materi ini merujuk judul dan tahun publikasi dari standar. Untuk setiap standar yang digunakan dan mengidentifikasi isi spesifik mana dari standar yang telah ditetapkan. Jika standar tidak digunakan secara menyeluruh, harus mematuhi semua persyaratan pelaporan yang sesuai dengan mengungkapkan yang dilaporkan. Harus memberitahu GRI mengenai penggunaan standarnya, lalu sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menetapkan kualitas laporan. Dan sebaiknya melaporkan pendekatan manajemennya dengan menetapkan GRI 103, yaitu pendekatan manajemen bersama dengan sesuai standar topik spesifik atau seri 200, 300 atau 400 yang digunakan. Organisasi pelapor harus memberitahu GRI tentang penggunaan standar GRI dan klaim yang telah dibuat dalam laporan atau materi yang diterbitkan, baik dengan mengirim satu salinan ke GRI di standar ds@globalreporting.org atau mendaftarkan laporan atau materi yang diterbitkan di www.globalreporting.org atau standar DS. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.